Yang sekarang belum, karena sebenarnya tidak ada rencana pulang. Terus dari organisasi Kabar Bumi dan lembaga Indis meminta saya, kamu harus pulang. Sebelum saya balik dari New York itu, sudah tolonglah bagaimanapun caranya kamu harus menyampaikan pesan di PBB kepada masyarakat Indonesia dan pemerintah. Karena Indonesia sendiri pun masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah soal buruh begitu ya, kalau kita lihat ya. Tapi sebelum kita ngomongin soal pekerjaan rumahnya pemerintah Indonesia terutama. Tadi kan kita lihat ya bersama-sama Mbak Eni, bagaimana kemudian dari tahun lalu dan terakhir yang tanggal 19 kemarin ya, kamu berbicara di sidang umum PBB. Apa saja sih yang disampaikan gitu? Kemarin sebenarnya pesan saya sangat pendek, 3 menit, dan saya hanya menekankan bahwa kami ini komunitas besar di dunia yang 244 juta yang terlupakan, terpinggirkan, dan selama ini dirampas hak untuk mimpinya dan harapannya. Artinya apa? Karena kami harus bermigrasi paksa. Hidup kami habis di luar negeri dan bahkan tidak tergambar bagaimana cita-cita itu akan diwujudkan. Dan juga kenyataannya bahwa migrasi itu menjadi kenyataan setiap hari ya, bukan hanya generasi saya, bahkan setelah saya banyak sekali yang menjadi buruh migran. Dan di sisi lain, kehidupan kami di luar negeri itu penuh dengan persoalan, eksploitasi, rasisme. Apa saja yang kalau Mbak Eni alami sendiri? Sudah berapa tahun berarti? Saya sudah 16 tahun 16 tahun di Hong Kong, dan yang saya alami sendiri pertama dibutakan haknya, sengaja diambil paspornya, kemudian tidak diupah, tidak dikasih libur. Yang mengambil paspornya adalah agen di luar negeri yang itu sebenarnya partner dari PJTKI di Indonesia. Alasannya diberitahu? Kami tidak dikasih tahu, yang selalu dikatakan ini demi keamananmu sendiri gitu. Dan titik terakhir akhirnya saya sendiri ketakutan untuk meminta pertolongan karena nggak punya identitas. Usia berapa waktu itu Mbak Eni? Ya sekitar 20 lebih lah ya. Nah ketika sampai kemudian apakah diberikan semacam briefing, apakah harus dilakukan? Karena kita mengenal bagaimana kelemahan-kelemahan dari tenaga kerja kita dibandingkan dengan tenaga kerja. Iya, persoalannya dengan khususnya buruh migran Indonesia ya, semua persoalan ini muncul karena kami berangkat ke luar negeri tanpa informasi. Tanpa pengetahuan tentang bagaimana menolong diri kami sendiri di luar negeri. Ingat, kami di luar negeri itu sendiri. Di dalam rumah majikan atau perusahaan atau pabrik. Nah, artinya self defense atau pembelaan diri itu lahir dari kami tahu. Nah, ketahuan itu kan berarti hukum, negara sini, negara sana, skillnya, sosial budaya masyarakat, terus berbeda keamanan kerja, ya. Jadi kita nggak harus membersihkan jendela kemudian jatuh dan meninggal. Nah, ini semuanya tidak ada di Indonesia, dan Indonesia hanya menyerahkan aja ke PJTKI. Sementara PJTKI selalu mengedepankan keterampilan. Sebenarnya itu tidak prinsip sekali gitu loh. Dan disitulah baru saya sendiri mengalami dan menyadari bahwa kita memang sengaja dijauhkan dari informasi yang sebenarnya itu sangat menjadi krusial artinya gitu krusial sekali. Itu menjadi P3K bagi kami ketika kami harus menghadapi eksploitasi. Dan banyak akhirnya membenarkan kekerasan-kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia karena ketidaktahuan tadi. Mbak, ini sempat mengalami hal-hal seperti itu? Iya, selama 7 bulan pertama saya hidup di dalam ketidaktahuan. Mengalami majikan yang buruk, agen saya mintai tolong. Setiap kali saya mencuri waktu untuk telepon selalu bilang sabar, kamu masih punya 2 tahun, ini kan masih training. Dan setelah 2 tahun kamu akan lebih enak. Dan saya nggak sanggup gitu, karena selain aturan di pemerintah sana, agen di rumah majikan juga aturannya banyak sekali. Nggak boleh ngomong ke orang, nggak boleh keluar, makan harus sendiri. Bagaimana dengan upahnya? Saya tahu bahwa soal beberapa hal yang kemudian sangat gencar dibawa oleh Mbak Eni ke dalam mimbar PBB, ini adalah masalah upah, kemudian hari libur. Benar, upah rata-rata untuk migran itu pasti rendah, karena kalau diperbandingkan ya upah kita ini hanya 1/3 dari masyarakat lokal sana. Padahal porsi kerjanya sama saja, jauh lebih panjang bahkan ya, rata-rata kita kerja 12-18 jam ya. Dan jadi upah itu persoalan sekali, bahkan upah kami ini diambili oleh agen-agen PJTKI. Ada misalnya untuk Indonesia kami kena potongan 6 bulan, 9 bulan gaji. Semakin tinggi gaji, semakin potongannya banyak. Dan tahukah pemerintah Indonesia soal ini? Pasti tahu. Kemarin saya sudah bertemu dengan Bapak Hanif Menaker dan meminta, Pak, itu potongan tolong diturunkan. Itu sangat tidak logis dan tidak manusiawi. Lebih dari itu, kami selalu membayar lebih dari 1 kali. Bukan hanya
the only time. Kalau kehilangan kerja mengulang, Kalau ex-TKI ke luar negeri mengulang lagi. Dan ini menjadi lingkaran perbudakan utang. Kenapa itu orang takut melapor? Karena dia merasa beban. Gitu. Di sisi lain masalah juga perlindungan di luar negeri, mau mengadu tidak tahu kemana, hotline nggak tahu. Seperti apa yang dipakai PIN-nya oleh Mbak Eni saat ini ya, we are workers not slaves, artinya ini adalah perbudakan yang harus disadari betul bahwa Anda keluar negeri untuk bekerja. Bukan jadi budak. Bukan jadi budak, dan pemerintah harusnya memiliki perhatian lebih. Reaksinya dari pihak PBB, ini tentunya mendapat sorotan dari dunia internasional, apa harapan? Benar, PBB kemarin Selasa pidato itu mendapatkan aplaus yang sangat baik ya. Mereka sebenarnya dari berbagai lembaga PBB sendiri mulai menyadari, oh iya ya waktunya kita bekerja dengan migran. Not for migrant. Selama ini kan semua aturan mulai dari PBB sampai tingkat nasional itu tidak pernah melibatkan suara migran. Seakan-akan peraturan itu eksis tanpa kita eksis. Dan ini yang kita kritisi. Kenapa itu di pidato saya cuma menekankan satu, tolong dengarkan kami. Jangan berbicara tentang migran tanpa jika migran. Tidak melibatkan. Iya, ya? Karena kami ini punya komunitas yang besar, punya kontribusi yang luar biasa, tapi suara kami ini hilang. Tapi sejauh kalau misalnya Anda masih tentu ada kekecewaan sendiri terhadap pemerintah Indonesia khususnya. Tapi apakah masih bangga menjadi warga negara Indonesia atau sudah beralih? Tentu saya bangga sekali, saya tetap cinta Indonesia. Tetap warga negara Indonesia artinya ya? Saya tetap makan sambal tiap hari. Itu yang dikangenin berarti, pulang ke rumah apa yang dikangenin? Ya itu ya, makanan tradisional ya, waktu kita masih kecil, rujak, bakso itu. Dan walaupun rekan-rekan saya banyak yang misalnya menikah ya di luar negeri, mereka menjadi imigran atau komunitas diaspora, sesungguhnya hati mereka mencintai Indonesia. Cuma kan persoalan dari komunitas yang sudah menikah, kemudian kan tidak punya pilihan karena Indonesia tidak punya kebijakan untuk mengizinkan dualisme kewarganegaraan. Sementara ingat, mereka 20 tahun, 10 tahun di luar negeri, sudah beranak pinak, pengurusan dokumen tidak mudah. Nah ini mungkin juga yang pemerintah harus menjadi isu artinya ya? Iya. Jadi jangan salah paham, teman-teman kita, masyarakat Indonesia di luar itu sangat mencintai Indonesia. Bagaimana kalau orang-orang terutama di Indonesia ingin mendapatkan informasi lain, harus menghubungi kemana atau ingin terlibat lebih jauh? Ya, kalau di Indonesia kami sudah punya organisasi kelompok migran ex-Hong Kong, ex-Taiwan, ex-Korea. Menghubungi kemana Mbak? Kami punya organisasi namanya Kabar Bumi, Keluarga Buruh Migran Indonesia, dan pusatnya ada di Jakarta. Dan untuk cabangnya ada di Ponorogo, Brebes, dan beberapa titik lainnya. Tapi kalau di luar negeri ada di Korea, ada di Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Tentunya berarti sekali lagi harapannya tenaga kerja Indonesia tetap bangga menjadi warga negara Indonesia, masih warga negara Indonesia ya? Pasti ya. Paspornya masih Indonesia. Paspor Garuda, Indonesia. Ya. Perjuangannya masih sama, kita harapkan berarti jutaan tenaga kerja Indonesia ini akan mendapatkan keadilan yang sama. Saya berharap. Dalam waktu dekat, saya berharap minimum pemerintah Indonesia tolong libatkan kelompok migran di luar negeri, di dalam negeri ketika membuat kebijakan. Kami sangat senang kalau setiap organisasi disponsori datang ke istana, ke DPR, dengarkan kami berbicara. Kami tahu apa problemnya, kami bisa menganalisa, kami tahu apa solusinya. Baik, terima kasih. Persoalannya mau mendengarkan atau